Tanah Air, sahabat dari Nino Gracia yang baru saja didengarkan ya, semoga bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air di dalam diri Anda semua sahabat Suara Sidoarjo. Pagi ini saya Tika Amsar masih bersama Anda. Kita lanjut di program Dialog Kesehatan kerja sama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di studio saya juga sudah kedatangan tamu sahabat-sahabat kita dari Puskesmas Sukodono yang nanti juga akan membahas bersama kita tentang mari kampanyekan ASI eksklusif untuk kebaikan tumbuh kembang anak sahabat. Nah, pagi ini saya langsung saja kenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio Suara Sidoarjo. Yang pertama saya ingin sapa dulu ada Dr. Astri Damayanti selaku dokter umum dari Puskesmas Sukodono. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, pernah ketemu ya sebelumnya? Pernah nggak ya? Belum ya? Mungkin pas di nikahnya itu. Oh gitu ya. Oke, baik. Nah, menemani Dr. Astri pagi ini, saya juga ingin sapa dulu juga ada Ibu Wiwi Puriyati selaku pelaksana gizi Puskesmas Sukodono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa Mbak Tika. Alhamdulillah, semangat ya, harus gitu ya. Semangat. Baik, ya sahabat, bersama dengan Dr. Astri dan juga Ibu Wiwi ditemani oleh Mbak Vivin Dwi Pratiwi selaku tenaga Pramkes Puskesmas Sukodono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Vivin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, ini kan karena mic-nya juga imut-imut sekali gitu ya. Jadi mungkin jaraknya agak dekat gitu, nggak apa-apa. Boleh dipindah-pindah juga kok mic ya. Nah, ini biar pas gitu ya. Nah, pagi ini kita mau bahas tentang kampanyekan ASI eksklusif gitu ya. Nah, ini berarti bukan hanya perempuan aja ya yang harus tahu tentang ASI ya, Bu ya, sebetulnya Bu Wiwi. Iya. Nah, jadi boleh saya undang semua sahabat Suara Sidoarjo ya, baik bapak-bapaknya juga ini juga harus paham gitu ya. Nah, sahabat, pagi ini terkait dengan ASI eksklusif ini jadi ingat tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus ya. Ini kan juga diperingati sebagai Hari ASI ya, pemberian ASI, Hari ASI dunia ya, internasional gitu. Nah, tapi kalau kita sendiri ngomongin tentang ASI eksklusif, emang beda ya? Ada ASI biasa, ada ASI eksklusif atau seperti apa? Boleh kita sharing dulu nih tentang ASI eksklusif sendiri ini, Bu Wiwi. Iya, betul sekali Mbak Tika. ASI itu ada ASI eksklusif, yaitu apa? ASI eksklusif itu, ASI eksklusif adalah ASI pemberian ASI sejak bayi dilahirkan sampai usia bayi 6 bulan tanpa pemberian atau minuman atau makanan pendamping lainnya. Oh, jadi itu dinyatakan eksklusif nih, gitu saja, ya, nggak ada pendampingnya gitu ya. Oke. Dan manfaat ASI eksklusif sendiri itu bagus sekali Mbak Tika. Salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih, dan ASI adalah nutrisi yang mudah diserap. Jadi jangan khawatir, ASI itu adalah yang paling murah dan gampang diperoleh, yaitu dari ibu sendiri kan, tidak membeli gitu, okay? Jadi lebih hemat, lebih ekonomis gitu ya. Lebih hemat, lebih ekonomis, gizinya juga lengkap. Lebih lengkap lagi. Oke. Nah, ini berarti memang ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian cairan apapun, makanan apapun, mampu ya ASI ya? Ya, mampu. Dan itu juga harus ibunya juga harus kooperatif gitu ya. Ibunya juga harus punya kemauan untuk bagaimana ASI ini harus keluar, bagaimana ibu ini harus mau menyusui bayinya dengan baik. Dan makanan ibu juga harus perlu diperhatikan ya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan supaya agar ASI itu berkualitas, yaitu ibu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Minum cukup air putih kurang lebih 8 gelas sehari. Cukup istirahat, menjaga ketenangan pikiran dan beribadah dengan baik.
Ya, gitu. Jadi jangan panik. Kebanyakan ibu itu kan kalau mau menyusui takut nggak keluar, takut bayinya nangis itu sudah panik biasanya gitu. Jadi akhirnya itu juga salah satu apa untuk bayi keberhasilan menyusui itu kurang gitu. Ya, jadi dan bagaimana menyusuinya juga harus benar. Oke. Ya, jadi menyusui itu harus benar, yaitu dengan cara cuci tangan dengan air mengalir dan hingga bersih. Ibu duduk atau berbaring boleh ya, jadi harus nyaman gitu ya Mbak Tika. Kepala bayi pada siku ibu, tangan ibu memegang bokong bayi. Jadi punggungnya tidak boleh apa itu kalau kita bilang ngendelong gitu ya. Nah itu membuat bayi tidak nyaman ya. Jadi perah ASI dan oleskan sekitar puting susu, menyentuhkan bibir bayi ke puting susu, menunggu mulut bayi sampai terbuka lebar dan sebagian sampai terbuka lebar dan sebagian areola masuk ke mulut bayi. Apa itu areola? Sudah tahu ya Mbak Tika ya? Yang bagian hitam di wilayah puting susu itu harus masuk semua ke mulut bayi ya. Apabila pada keadaan tertentu bayi tidak bisa menetek pada ibunya, maka ASI perah bisa disuapkan dengan sendok dengan hati-hati. Jadi peran ibu sangat penting ya, kemauan ibu sangat penting, niat ibu itu yang paling penting untuk punya kemauan untuk menyusui. Mungkin Dokter Astri mau menambahkan. Nah itu ada banyak banget ya yang perlu dilakukan gitu ya untuk menyusui atau memberikan ASI. Berarti kalau untuk pembelajarannya sendiri begitu. Nah ini apakah butuh waktu kah atau persiapan untuk bisa atau seorang ibu tuh siap untuk menyusui atau memberikan ASI itu sebetulnya dilakukan mulai kehamilan usia berapa sih? Mungkin baru ini harus sudah mulai latihan nih belajar. Perlu nggak sih latihan atau belajar dulu itu mungkin sebelum anak lahir gitu dokter? Sebenarnya untuk persiapan kita itu memiliki anak itu sudah dari remaja itu harus dipersiapkan. Makanya sekarang kan pemerintah itu menggalakkan remaja putri terutama diberikan tablet FE. Jadi tablet apa dok? FE atau LE. tambah darah. FE tambah darah. Tambah darah. Kemudian pada waktu dia sudah masuk di masa catin ya, calon pengantin itu ada juga edukasinya, ada pemeriksaan tertentu. Kemudian pada waktu dia sudah menikah dan mempersiapkan kehamilan itu bisa juga dengan konsultasi. Kemudian juga pemeriksaan kehamilan itu sendiri itu minimal 4 kali. Jadi trimester pertama 1 kali, trimester keduanya 1 kali, kemudian trimester ketiganya minimal 2 kali minimal. Jadi minimal itu 4 kali untuk pemeriksaan antenatal care itu. Itu juga pada waktu konsultasi seperti itu bisa juga diselipkan masalah pemberian ASI itu tadi, informasi itu. Jadi pemberian ASI eksklusif tidak boleh terkendala juga karena ibu yang bekerja. Jadi kita sekarang walaupun ibu bekerja itu tetap bisa memberikan ASI eksklusifnya dengan cara pemberian ASI perah. ASI perah itu pun juga gizinya sama dengan ASI yang diberikan langsung. Cuman cara pemberiannya aja yang diperah. Itu sama maksudnya masih bisa dinyatakan itu ASI eksklusif gitu ya meskipun diperah gitu. Betul Mbak Tika. Gizinya masih tetap sama kah dok? Kemungkinan sama ada aja penurunan ya, sedikit untuk antibodinya, tapi kalau untuk gizinya masih sangat mencukupi untuk pemberian pada bayi. Kebutuhan bayi gitu ya. Oke. Nah kalau dari seorang ibu sendiri begitu Bu untuk memberikan ASI eksklusif atau menyusui pada anak. Nah, itu juga apakah sejauh mana sih maksudnya peran-peran dari lingkungan ataupun mungkin pasangan begitu atau suami dalam hal ini? Betul sekali. Ya, orang yang paling bisa mendukung tuh salah satunya ada suami, orang terdekat ya, terus neneknya dan orang-orang yang ikut mengasuh si bayi itu sebenarnya. Nah, di sini juga sudah dipersiapkan yaitu dengan adanya KPASI, kelompok pendukung air susu ibu ya, pemberian air susu ibu. Nah, yang ditekankan atau disampaikan atau diajak itu yaitu tadi ayah, nenek.
kakek nenek itu ya, diberi pengetahuan supaya biasanya itu kalau seorang nenek itu bayinya nangis itu sudah bingung gitu ya Mbak Tika ya, jadi panik terus ayo akhirnya segera diminta dikasih susu yang lain gitu ya. Nah dengan adanya KP-ASI diharapkan nenek ini tetap mau mendukung pemberian ASI dan ASI ini tetap berjalan baik, terutama ASI eksklusif sampai 6 bulan ini Mbak Tika. Nah dari 6 bulan baru kita menganjurkan bahwa bayi itu sudah mulai diberi pendamping ASI gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita susah mengajak kumpul itu kadang susah. Jadi kami yang harus ngalahi gitu ya Mbak Tika, itu berjalan-jalan. Nah, berjalan atau pas posyandu kita itu kadang ngajak neneknya ya gitu sambil sosialisasi lewat situ. Oke. Dokter, ada yang ditambahkan nih tentang ASI eksklusif nih. Tadi kita perkenalan dulu ya, masih perkenalan tentang ASI eksklusif dan peran suami ataupun lingkungan sekitar. Ada yang ditambahkan mungkin dok? Jadi di awal ini benar-benar seorang ibu yang menyusui itu support dari keluarga, mungkin juga teman kerja itu juga harus benar-benar positif. Soalnya kalau misalnya dia stres atau terlalu lelah atau apa, nutrisinya kurang, akhirnya dia produksi ASI-nya menurun, akhirnya juga dia bisa saja berhenti. Eman kalau bahasa Jawanya. Itu dukungan tidak boleh kerja berat seorang kerja berat menyusui gitu itu ya harus dibantu. Oke, baik Bu Wiwi, Dokter Dokter Asri, saya katanya Dokter Vivin, Mbak Vivin, Dokter Asri dan juga Bu Wiwi. Ini sebelum kita lanjutkan, saya bagi waktu dulu ke redaksi. Rama, ada yang sudah gabung? Ya, ada dua pendengar yang sudah bergabung ya ke WA redaksi. Yang pertama dari Budian di Wonoayu. Ini saya sedang mengusahakan ASI eksklusif untuk anak saya, tapi ASI yang saya produksi ini sedikit sekali, jadi kurang untuk anak saya sehingga saya harus selingi dengan susu formula. Nah ini bagaimana cara agar produksi ASI saya itu bisa bertambah dan cukup untuk bayi saya. Yang kedua dari Mbak Irma di Buduran. Bagaimana caranya mengetahui bayi itu lapar atau ingin menyusui, lalu berapa kali sehari sebaiknya kita menyusui bayi kita secara eksklusif? Sehari berapa kali gitu ya? Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung Budian dan Bu Irma dari Wonoayu dan juga Buduran. Di belakang Budian atau Bu Irma, saya juga masih mengundang Anda lainnya untuk bisa bergabung juga. Boleh telepon langsung ya untuk on air, bisa manfaatkan untuk di 0318961514 ya untuk nomor teleponnya. Dan ini juga bisa Anda via WhatsApp call ya. Jadi yang lewat WhatsApp call nomornya sama 0318961514 atau yang mau bagikan pertanyaan lewat WA aja bisa di 0821 3264109 sahabat. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan yang sudah masuk dan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, kita jeda dulu sebentar ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian.
Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda punya masalah dengan mata minus, plus, mata berlemak, masalah sinus dan telinga, nah jangan bingung, ada produk Cahaya Permata Malindo. Produk Cahaya Permata Malindo diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia, sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, juga sertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Werkudara 1, Blok D nomor 59 Sidoarjo. Telepon 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, kembali di program Dialog Kesehatan ya. Pagi ini kita masih bahas tentang ASI eksklusif nih bersama sahabat-sahabat dari Puskesmas Kodono, Dr. Astri, Bu Wiwi, dan juga Mbak Vivin. Nah, ini kita tadi ada pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Suara Sidoarjo, Budian di Wonoayu, tentang ASI yang sedikit itu gimana ya, Bu? Bisa taunya kalau ASI itu keluarnya sedikit, terus apa yang harus dilakukan ya? Iya. Kan kita bisa mengetahui ya Mbak Tika, kalau kan kadang bayi kalau kurang minum ya biasanya dia juga rewel ya, bisa dilihat dari situ juga. Dan tapi juga perlu diketahui apa cara menyusui itu apa sudah benar atau belum, itu juga sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi ada 10 kunci sukses ya ASI eksklusif itu ya, atau menyusui ya, posisinya harus tepat. Posisi tadi harus tepat tadi ya. Tidak membuang, kayak digendong gitu ya Bu ya? Apa ya? Posisi disangga itu, gitu harus nyaman keduanya nyaman. Jadi tempatnya juga enak, mungkin kadang kesumuk gitu juga, bayinya juga panik, nangis gitu ya, rewel. Nah kalau bayinya rewel, otomatis orang tuanya juga ikut panik biasanya begitu. Makanya nomor 1 tuh tenang, tadi juga harus tenang ya. Posisinya tepat, tidak membuang kolostrum yang yaitu air susu yang keluar pertama yang berwarna kuning itu.
3, memberi makanan pendamping tepat waktu. Jadi sebelum 6 bulan jangan diberi makanan pendamping yang namanya eksklusif tadi ya Mbak Tika. Tidak terpaku pada jadwal. Jadi di sini tidak terpaku pada jadwal berarti nangis langsung dibimbingi gitu ya. Menyendawakan bayi. Apa tuh kalau orang Jawa Pak dokter gelegean itu ya, supaya bunyi grek gitu ya, dipopong itu ya. Tetap menyusui ketika ibu sakit, merawat payudara, hindari dot atau empeng. Berpikir positif tentang ASI dan melibatkan peran suami atau orang-orang terdekat itu ya. Harus mendukung, memang seperti yang tadi disampaikan bahwa KPASI tadi juga perlu dijalankan gitu ya, perlu disosialisasikan kepada keluarga tadi ya. Jadi ibunya harus tenang tadi. Dan kalau sudah dikenalkan empeng atau dot itu, anak akan kurang fokus pada ASI-nya. Dan menyusui itu kalau sudah minum ASI ya sudah ASI saja, itu dulu lanjutkan. Kalau khawatir ibunya panik sudah merasa kurang langsung diberi dot. Nah, dengan dot itu akan mengurangi keluarnya ASI ya. Jadi sumber ASI akan semakin berkurang. Karena salah satu keberhasilan menyusui itu adalah hisapan. Ya, hisapan itu harus terus dilakukan. Dan hisapan pun harus tepat tadi sampai ke areola hitam tadi ya. Jadi jangan diputingnya saja. Kalau nanti diputing saja itu akhirnya akan puting susu ibu itu akan lecet. Nah, ini juga akan mempengaruhi ibu akan merasa sakit, akhirnya juga takut menyusui. Gitu ya. Nah, jadi menyusui juga bisa harus sampai berdarah itu Bu ya. Menyusui juga harus sampai kosong. Kosong yaitu payudara 1 dikosongkan baru pindah payudara satunya. Ya, harus sampai habis, sampai hisapan yang terakhir katanya gitu ya. Karena ASI yang paling akhir itu isinya lemak. Ya, isinya lemak yang dibutuhkan bayi untuk menambah berat badannya itu. Ya, jadi posisinya harus tepat ya, hisapan ya atau ini posisi pelekatan ini harus betul gitu ya, dibuat nyaman. Nah, hisapan juga ya. Mungkin itu Dokter Astri mungkin mau bisa menambahkan. Jadi jangan dikit-dikit waduh kurang akhirnya sudah menyerah pakai formula seperti itu. Kemudian juga nutrisi ibu itu kemudian juga harus minum minimal 8 gelas sampai 12 gelas air setiap harinya. Mungkin kalau di cuaca panas bisa lebih ya. Asalkan jangan sampai berlebihan untuk minumnya. Sayur mayur buah sangat baik untuk ibu-ibu yang menyusui. Kemudian juga jangan terlalu lelah dan ada kecemasan ya. Itu sangat mempengaruhi produksi ASI. Baik. Nah, ini ngomongin tentang ASI yang sedikit, pernah dengar katanya kalau mau ASI-nya itu banyak, katanya harus banyak makan sayur bayam. Benar nggak sih? Itu mitos atau gimana nih Mbak Vivin? Mungkin bisa ngejelasin nih Mbak Vivin dari Promkes nih. Ada gimana? beberapa jenis makanan yang dapat meningkatkan kayaknya mic-nya boleh diangkat ya Mbak Vivin? Nah gitu. Ya. Ada beberapa jenis makanan yang dapat meningkatkan produksi ASI. Yang pertama kacang-kacangan, yaitu jenis kacang-kacangan terutama yang berwarna gelap seperti kacang merah, kenari dan lain-lain. Yang kedua buah-buahan yang mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi seperti jeruk, blueberry, apel, pepaya, stroberi, alpukat. Lalu juga makanan pokok, nasi dari beras putih atau beras merah. Lalu yang keempat sayur-sayuran, yaitu sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, selada, brokoli, labu, siam, daun katuk, ketimun. Jadi mungkin bayam juga bisa meningkatkan produksi ASI. Lalu juga ada lauk pauk, ikan seperti tuna, salmon, lele, daging ayam, telur, daging sapi, tahu dan tempe. Lalu juga ada susu sapi maupun susu kedelai juga bisa meningkatkan produksi ASI. Oh, jadi nggak cuma satu macam buah aja ya sebetulnya ya. Oke, nah terkait daun katuk itu gimana ya Mbak? Daun katuk tadi masuk di ini ya, sayur-sayuran itu masuk ya daun katuk itu memang ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang kan ada macam-macam tuh daun katuk yang diolah juga jadi kayak kapsul apa ini itu apakah nilai gizinya juga sama nih kalau misalkan kita
pakai dari daunnya sendiri itu Bu. Katanya kan juga bagus untuk ASI gitu. Iya. Jadi makanan tuh yang sudah diolah pasti kualitasnya juga pasti akan menurun ya. Jadi memang dianjurkan tuh makanan yang segar itu ya Mbak Tika ya. Jadi dan memasak makanan atau membuat menu itu jangan yang susah-susah sebenarnya ya. Jadi pakailah yang ada di lingkungan kita gitu ya, yang paling gampang. Yang terdekat lah itu, yang kita nggak usah susah-susah ya. Kalau orang itu mampu membeli ya. Ya jadi kita harus juga bisa menyampaikan bahwa gizi itu tidak harus mahal gitu ya. Jadi kita harus membiasakan pola hidup dan membiasakan makanan lokal ya, atau terutama yang ada di sekitar kita gitu ya. Itu mungkin ya. Oke, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bahas tentang ASI eksklusif ya. Silakan yang mau gabung juga boleh sekali lagi teleponnya 0318961514, WA-nya 0821326409. Nah, kita sapa dulu Bu. Ini tadi Bu Dian ya di Wonoayu ya. Sudah cukup ya untuk jawabannya. Nah, kita ke Bu Irma yang ada di Buduran. Cara kita tahu kalau gimana nih ya, kalau bayinya masih lapar, terus berapa kali ya kalau menyusui itu? Kalau menyusui itu ya tadi bisa apa namanya, tiap nangis itu bisa itu tidak tandanya. nunggu jadwal itu tadi ya, termasuk itu. Nah dari itu kalau tidak begitu memang bisa di jadwal Mbak Tika ya. Misalnya umur satu hari itu bisa antara 2 jam sekali minumnya gitu, umur 1 hari sampai 3 hari ya, 2 jam sekali. Jadi kadang anak itu tidak bisa dijadwal seperti itu memang ya. Ya itu tadi kalau orang Jawa ngejel itu loh, kan dijejeli itu ya saya masih ingat dari sekolah itu ya. Jadi kalau sudah umur sebulan ya bisa sampai 8 sampai 12 kali ya per hari gitu ya. Kalau sampai 6 bulan ya bisa 3 jam sekali ya, atau ya tadi tetap tidak bisa dipatok itu tadi ya, tetap ya memang ada jadwal sih sebenarnya ya, 3 jam itu bisa. Oke, baik. Ada yang gabung lagi, Rama? Ya, sebentar mah. Belum dinaikkan udah. Bu Irma tanya lagi nih. Oh, ditambahkan Bu Irma, gimana? Ini tanya lagi, ketika sedang sakit demam atau batuk pilek, apakah nggak apa-apa ya tetap menyusui secara eksklusif? Ketika sakit demam atau pilek, iya gimana Dok? Untuk ibu yang sedang sakit demam, mungkin demam ringan dan pilek, bisa tetap memberikan ASI eksklusifnya. Tapi dengan catatan karena dia ada pileknya bisa menggunakan masker. Masker yang digunakan paling baik adalah masker N95. N95 ya. Kalau misalnya pun tidak ada ya bolehlah masker bedah boleh. Tapi ya, usahakan harus tetap pakai masker, kemudian sering cuci tangan pakai sabun. Jadi pada waktu mengambil anaknya, menyusui, perlekatannya juga harus benar-benar bersih dan jangan sampai batuk pilek itu tidak tercover dengan adanya masker tadi. Pasti tetap. Kalau obat-obatan yang mungkin kita konsumsi saat lagi flu gitu, lebih baik gunakan dulu, misalnya minum hangat yang lebih banyak, perbaiki gizi, istirahat itu dulu. Kalau misalnya masih terjadi sakitnya, bisa digunakan paracetamol lebih aman gitu ya, pada aman untuk menyusui ke anak juga gitu ya Dok ya. Oke. Ada yang tambahkan mungkin? Kemudian untuk sekarang kan lagi ramenya masa pandemi COVID-19, jadi ibu-ibu yang dengan COVID positif pun bisa tetap menyusui bayinya secara eksklusif dengan cara seperti tadi. Sama saja dengan ibu-ibu yang sakit demam ringan ataupun itu COVID-19. Soalnya dari penelitian COVID-19 tidak menular melalui ASI. Oh, tidak menular melalui ASI. Jadi ibu harus benar-benar pakai masker dan harus sering cuci tangan. Oke, baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih ya. Jadi apalagi di tengah wabah kayak gini ya, ada yang pandemi COVID-19. Nah, terkait dengan menyusui Bu, ini kalau tadi kan dijelaskan ada yang namanya ASI perah gitu ya. Ini untuk
ibu-ibu yang lagi kerja biasanya gitu ya. Betul, Mbak Tika. Nah, dokter mungkin ada hal yang perlu kita ketahui nih untuk ibu-ibu pekerja. ASI yang kita perah itu kan kadang mungkin kita nggak bisa langsung pulang ya. Nah, sedangkan mungkin kita ada permasalahan kalau mungkin kendalanya di kantor itu nggak ada kulkas gitu. Nah, itu gimana cara menyimpannya ya? Dan yang betul itu disimpan di botol plastik, botol susunya anaknya, atau botol kaca nih yang bagus sebetulnya kalau untuk ASI? Untuk ASI perah sendiri bisa pakai kemasan plastik boleh, kemudian pakai kemasan kaca juga boleh. Untuk pada ibu-ibu yang bekerja rata-rata kan sekarang bekerjanya 5 jam atau lebih ya. Bisa saja kita membawa cool bag ya, yang ada cool pack-nya itu. Jadi sekarang sudah banyak ya untuk kemasan-kemasan membawa ASI itu, jadi bisa tahan sampai 15 jam kalau untuk pakai itu. Jadi tidak harus membawa kulkas kemana-mana ya. Nggak harus stres dong ya, aduh nggak ada kulkas gimana nih. Nggak boleh stres tadi kan soalnya ya. Oke deh. Kemudian untuk ketahanan ASI perah disimpan di kulkas rumah tangga itu bisa sampai 3 bulan kalau di freezernya. Kemudian bisa sampai 3 minggu untuk yang di kulkas bawah ya. Kemudian untuk kalau yang punya benar-benar kulkas freezer ASI bisa sampai 6 bulan. Jadi harus benar-benar penataannya. Jadi di labeling kalau misalnya dia merah sekarang itu dikasih tanggal. Jadi nanti penggunaannya juga yang paling lama yang masuk diberikan dahulu. Jadi jangan yang baru diberikan dahulu seperti itu. Kemudian untuk penyiapannya kalau misalnya dari freezer itu didiamkan dulu di dalam kulkas yang bawah, kemudian baru dimasukkan di air hangat itu, air panas. Jadi tidak boleh dari freezer langsung ke air panas. Langsung iya, soalnya nanti akan merusak gizinya, nilai gizinya. Itu Mbak Tika. Oke, baik. Nah, ini ada tahapan-tahapan ya perlu diperhatikan terutama ibu-ibu bekerja. Jadi jangan dianggap jadi sebuah beban ya memberikan ASI ya walaupun kerja ya Dok ya. Oke, baik. Nah sahabat Suara Sidoarjo, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasan kita pagi ini. Kita masih bahas tentang aksi eksklusif ya untuk tumbuh kembang anak. Silakan nih yang masih mau gabung, kita masih ada 1 sesi lagi yang akan menemani kebersamaan dengan Anda pagi ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Para pendengar, pemerintah mengingatkan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memastikan status kepesertaannya tetap aktif dengan rutin membayar iuran. Per 1 Juli 2020, iuran peserta mandiri JKN-KIS telah disesuaikan. Untuk kelas 1, Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp42.000. Untuk kelas 3, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500 per orang per bulan, sehingga peserta hanya membayar Rp25.500. Nah, pastikan pembayaran iuran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Untuk kemudahan pembayaran iuran, manfaatkan layanan autodebit dengan bank atau lembaga fintech dan e-commerce yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan rutin membayar iuran, selain melindungi Anda dan keluarga dari risiko sakit, Anda juga berpartisipasi dalam gotong royong membantu orang lain. Dengan gotong royong, semua tertolong. Pesan Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, mengajak rakyat berdiri tegak dan sikap sempurna selama 3 menit jam 10:17 waktu Indonesia Barat saat peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju. Informasi layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga ada yang 1500 ml, dan kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 34040289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kembali di program Dialog Kesehatan nih ya. Kita berbincang bersama Dr. Asri, ada Bu Wiwi, dan juga Mbak Vivin dari Puskesmas Sukodono. Nah, ngomongin tentang ASI eksklusif ini untuk tumbuh kembang bayi sendiri. Di tiap-tiap tahapan untuk tumbuh kembang bayi, ASI eksklusif ini kan dari usia 0 sampai 6 bulan gitu Bu Wiwi ya. Nah, ada istilahnya kalau orang zaman dulu kan, kalau nenek-neneknya ya biasanya itu kan usia 0 sampai 6 bulan itu ada yang sudah diberikan juga
seperti apa? Iya, makanan seperti mungkin pisang. Nah, itu sebetulnya bagaimana terkait dengan kondisi bayi sendiri? Perlu tidak sih sebetulnya? Jadi namanya eksklusif itu kan belum boleh diberikan yang lain, Mbak Tika ya. Dan perut bayi itu masih sangat kecil ya. Dalam usia 1 hari itu perut ukurannya tuh baru kelereng kecil, Mbak Tika ya. Jadi sampai 3 hari baru kelereng besar. Jadi kita itu tidak usah bingung memberi makanan. Jadi karena perut bayi belum siap diberikan itu ya. Nah, di usia 1 bulan itu baru sebesar telur sebenarnya ya. Jadi sampai 6 bulan itu ASI sudah cukup sebenarnya ya. Jadi sudah mencukupi untuk kebutuhan bayi itu sendiri ya. Jadi mulai diberikan baru makanan pendamping itu ya umur 6 bulan. 6 bulan ke atas. Iya, gitu ya. 6 bulan ke atas ya. Kebanyakan ibu-ibu itu ya takut itu tadi, bayinya takut lapar tadi ya. Jadi ya itu memang ya dipersiapkan tadi yang disampaikan Dokter Astri mulai kehamilan tadi sudah disiapkan ibu hamilnya, sudah kita mengadakan kelas ibu hamil juga untuk memberi pendidikan ibu supaya ibu ini tahu apa yang harus dilakukan setelah saat hamil dan melahirkan nanti gitu ya, dan pemberian ASI-nya harus betul tadi itu Mbak. Di Puskesmas Sukarnada juga ada ya Bu kelas ibu hamil ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini sebelum kita lanjutkan saya coba ke redaksi dulu. Rama, ada yang gabung lagi? Ya, ada 2 pendengar lagi yang bergabung dengan redaksi ya. Ya. Dari Ibu Dwi di Tanggulangin. Sebaiknya memberikan ASI itu sampai anak usia berapa ya? Soalnya anak saya yang pertama itu 1 tahun saya beri ASI, tapi sekarang sudah saya ganti susu formula. Yang kedua dari Bu Silvi di Tulangan. Saya dengar rumor kalau ada beberapa kosmetik yang berbahaya digunakan saat sedang menyusui. Itu benar atau tidak ya, Dok? Bahaya saat menyusui pakai kosmetik. Nah ini oke, ke Bu Dwi dulu deh. Bu Dwi ini mungkin Bu Dwi ini kayaknya ini ya ibu muda deh kayaknya ya. Jadi masih bingung kalau menyusui itu sampai usia berapa sih? Iya, eksklusif yang jelas tadi sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai umur 2 tahun Mbak Tika. Sampai 2 tahun Bu Dwi ya. Saya aja cuma sampai 4 bulan Bu Dwi. Jangan ditiru ya. Don't try it at this home lah Mbak, itulah ya, jangan dicoba deh. Pokoknya harus maksimal 2 tahun gitu ya. Ini maksimal 2 tahun, tapi yang eksklusifnya 0 sampai 6 bulan. Oke, baik. Nah Bu Silvi di Tulangan, benar nggak sih kalau ada kosmetik yang bahaya bisa berdampak ke ASI? Belum pernah dengar ya kayaknya. Iya. Untuk Bu Silvi ini memang ada kosmetik itu yang masuk melalui kulit ya, masuk ke dalam pembuluh darah dan bisa sampai ke ASI pada pemakaian yang terus-menerus. Biasanya ibu-ibu yang pingin wajahnya putih itu biasanya pakai golongan hidrokinon, itu bisa juga masuk ke dalam aliran darah. Kemudian yang berbasis vitamin A itu juga banyak, biasanya dia untuk pemutih ya Bu ya. Kemudian untuk yang mengandung merkuri, nah, biasanya tuh yang mengandung merkuri itu yang krim-krim yang cepat putihnya itu ya. Kalau menurut saya selama kehamilan ataupun menyusui, wis pakai bedak aja, syukuri dengan warna kulit kita yang sudah eksotik ini ya. Walaupun sawo matang kita tetap cantik. Syukuri. Jadi memang sudah anugerah dari Tuhan seperti itu. Kita syukuri, kita percantik mungkin dengan mungkin berdandan sedikit, insya Allah. Yang penting kita tetap sehat ya. Daripada cantik sekarang, efeknya jangka panjangnya tidak baik untuk kesehatan kita. Justru itu ya, kita dengan menyusui ini ibu akan semakin cantik karena berat badan ibu juga akan kembali seperti semula gitu ya. Akan juga mengurangi perdarahan setelah melahirkan. Nah, dan bagi ibu keuntungannya kan akan lebih hemat ya, lebih hemat dan praktis, murah. Kemana-mana kita nggak perlu bawa tas besar atau beli yang lain untuk melekan malam juga ya. Kalau ASI kan tinggal
ngasihkan langsung, bapaknya juga ikut tidur, ndak ikut melekan gitu ya. Sebenarnya paling enak ASI. Oke. Baik. Nah, ini waktu kita kan juga sudah habis ya untuk perbincangan kita pagi hari ini. Terakhir mungkin ada poin penting atau pesan penting apa sih dari pembahasan kita tentang ASI eksklusif ini, Bu Wiwi, silakan. Ya. Jadi ASI ini adalah merupakan makanan yang terbaik bagi bayi, dan ASI itu adalah haknya si bayi, maka harus diberikan gitu ya. Jadi dengan ASI bayi akan sehat, tumbuh otaknya cerdas dan tumbuh optimal ya. Terutama di 1000 hari pertama kehidupan ini, dan mulai saat dinyatakan hamil sampai umur 2 tahun itu masa emas yang tidak boleh ditinggalkan, dan bayi harus cukup berat badannya. Jadi itu akan mengurangi dan akan membuat bayi ini tumbuh optimal, otaknya cerdas, begitu Mbak Tika. Jadi mari kita ibu-ibu jangan ragu untuk memberikan ASI, jangan malu untuk menyusui bayinya. Jadi ASI adalah makanan yang terbaik bagi bayi. Terima kasih Mbak Tika. Baik. Terima kasih Mbak Vivin, silakan dari Promkes nih. Nah, ini apa yang ingin disampaikan juga mungkin untuk sahabat Suara Sidoarjo? Untuk ibu menyusui itu juga harus bahagia, karena dengan bahagia produksi hormon prolaktin dan oksitoksin atau hormon yang memproduksi ASI ini juga akan bekerja secara optimal. Jadi bikin ibu senyaman mungkin, lalu dukungan keluarga juga penting untuk ibu itu sendiri. Oke, bapak-bapak, kalau istri minta belanja aja. Pokoknya jangan lupa bahagia gitu ya. Dokter, silakan dokter menutup untuk dialog kita pagi ini, poin atau pesan pentingnya. Jadi untuk ibu-ibu yang menyusui tetap semangat, walaupun di pandemi seperti ini, jika kita menerapkan protokol kesehatan, insya Allah kita akan selalu sehat. Sidoarjo selalu sehat, semangat. Baik, luar biasa. Harus tetap sehat dan tetap semangat gitu ya dok ya. Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwi, Dr. Asri, dan juga Mbak Vivin untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, ini demikian tadi perbincangan kita di program Dialog Kesehatan ya, kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Informasi juga untuk Anda sahabat, karena ASI Fit dan Ikatan Bidan Indonesia IBI Sidoarjo ini juga mengadakan webinar seminar online Sehat Menyusui Saat New Normal, Sabtu 29 Agustus 2020 jam 9 pagi sampai 12 siang. Webinar Saat Menyusui Sehat Menyusui Saat New Normal bersama Dr. Muhammad Rizal SPA dan Dr. Muhammad Hud Suhargono SPOG dengan tiket Rp100.000. Benefit yang bisa didapatkan ada e-sertifikat IBI 2 SKP, produk ASI Fit, dan banyak door prize, free voucher menginap di hotel, free voucher makan gratis, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lagi. Informasi selengkapnya bisa hubungi Erin di 08 WA ya, di 081 33 00 60 424. Saya ulang 081 33 00 60 424. Untuk pendaftar bisa transfer ke rekening Suara Sidoarjo atas nama LPPL Radio Suara Sidoarjo di 0086 01 00 1317 569. Bank BRI. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal didukung Luminor Hotel, Telkom, Asaba Substick and Sub, Skin 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, dan Jatim Park Group. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal, persembahan Radio Suara Sidoarjo, ASI Fit, dan Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sidoarjo. Saya Tika Amsar, saya geser dulu ke redaksi. Jam 11 nanti Anda bisa ikuti juga untuk program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 sahabat. Donita, saya hadirkan untuk Anda menanti sebuah jawaban. Hatimu dan aku tak bisa